Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad. Eh, nah, ini tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit saja. Nah, wa tahqiqu dan tahqiq penegasan yang masih di luar. Ini kalau misalnya bisa dikatakan lebih enak bacanya apa? Konfirmasi. Bahwa anna ghairal mufradi nau'ani, bahwa yang bukan mufrad itu ada dua, yaitu kalimat al jumlah atau jumlatun, kalimat sempurna, dan syibhul jumlah, kalimat bukan sempurna. Ayo, paham? Nah, kalau antum yang belum nikah itu mufrad, maka lawannya ada dua, mutazawwij wa shibhu mufrad. Ya. Larang cekikian. Wal jumlatu nau'ani. Dan jumlah kalimat ini terbagi, ini ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Ya, ismiyah kalimat yang diawali dengan isim, kemudian kalimat yang diawali dengan fi'il. Ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Ini. Jadi jumlah kalimat itu ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Wasibul jumlah nau'ani. Nah, sudah itu juga ada dua. Sudah. Salah sama.
Wasyibil jumlati ayo nau'ani darfun wa jar wa majrur. Dan sibhul jumlah kalimat tidak sempurna itu ada dua. Dorob keterangan dua dan majrur. Wa hada yajma'u qismata al-musannif. Yajma'u qismatal musannif. Musannif. Wal jam'u fi taqasimi min husnil bayani fi ta'limi. Dan ini yajma'u menghimpun pembagian penulis, ya, menghimpun pembagian penulis. Maksudnya apa? Tadi ada pembagian mufrad, jumlah dan sibul jumlah, dan menghimpun dari berbagai macam pembagian ini termasuk metode masuk baik jelas pembelajaran. Dan ini menghimpun pembagian yang diberikan penulis, maksudnya pembagian penulis, dan menghimpun dari berbagai macam pembagian ini termasuk sebaik-baik metode penjelasan dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Yang tadinya itu ruwet satu paragraf, kemudian dipisah lagi, di breakdown. Jadi dibikin satuan persatuan. Itu mudah untuk dipahami. Yang tadinya sulit, ya, menjadi mudah. Wasibul jumlati min ad-dharfi wal jar majrur laisa khabaran 'inda jama'atin minan nuhati bal muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu kainun au mustaqirrun wa ma fi ma'nahuma. Nah, sibul jumlah sibul jumlah kalimat tidak sempurna yaitu terdiri yang berupa dari dhorof dan jar majrur bukanlah termasuk khobar menurut sebagian inda jama'atin minan nuhat, sama ahli nahwu. Bahkan ini itu kategorikan
muta'alliqun, terkait dengan khobar yang dihapus takdirnya, persepsi yang sebenarnya adalah kainun, keberadaan, atau takirun, tetap berada. Dan apa yang masuk pada makna keduanya. Misalnya apa? Maujudun. Misalnya ada. Misalnya maujudun. Pamasalan Zaidun fid dari. Contohnya. Mana Mas? Contohnya Zaidun ada di rumah. Ini apa? Takdirnya persepsi yang seharusnya ya, Zaidun kainun fid dar. Zaid Reza berada di dalam rumah ya. Atau Zaid berada menetap di dalam rumah. Maka mustaqir tetap berada, kainun itu adalah khobar. Paham sampai sini? Kemudian wa minhum man yaj'alul khabara jumlata al-jari wal majrur wal muta'alliqani muta'alliqahuma fal khabaru fil jumlatil mutaqaddimati huwa kainun fid dari wa huwal asahhu wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah melihat ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang melihat bahwa silbul jumlah itu ada khabar yang mahdhuf dan juga ada yang menjadikan itu jumlah sendiri. Nah, antum lihat di sini dan sebagian dari ahli nahwu ada yang menjadikan ya al-khabar dari apa? Dari jumlah dari gabungan jar dan majrur. Wa muta'alliqahuma dan apa yang terkait dengan keduanya itu dhorof. Fal khabaru fil jumlati mutaqaddimati wa kainun fid dari. Maka khabarnya
khobar di kalimat yang telah lalu. Ini apa yang telah lalu ini, Mas? Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Nah, Anda tuliskan seperti ini biar antum jadi faham. Yaitu apa? Kainun fid dari. Ya, inun fi ad-dari, yaitu berada di rumah, berada di rumah. Dan ini adalah yang lebih sahih. Allahu a'lam. Maksudnya apa di sini? Kalau yang tadi ini ada takdirnya. Contohnya, antum pahami di situ. Anda tulisannya benar atau enggak? Hah? Ya makanya. Talaqoh bukan ta'liq. Makanya. Mutalaqohuma dikaitkan. Bukan terkait, tapi dikaitkan dengan apa yang dikaitkan. Kaitkan dengan keduanya. Maksudnya di sini, antum lihat yang pertama. Pamasalan Zaidun fid dari, takdiruhu Zaidun kainun fid dari. Au Zaidun mustaqirun fid dari. Wa mustaqirrun kainun huwal khabar. Apa? Huwal khabar. Jadi mustaqir di sini khabar. Paham sampai di sini? Ini ya. Anda katakan seperti ini sebagai khabar. Kemudian, wa minhum, ada sebagian dari ahli nahwu, ulama nahwu, yaj'alul khabara jumlata al-jari wal majrur. Ini menjadikan jumlah gabungan antara jar wa majrur itu jumlah. Wa muta'allaqahuma, dikaitkan dengan keduanya, dikaitkan dengan apa? Jar dan majrur. Fal khabaru fil jumlatil mutaqaddimati, maka khabar di kalimat yang telah lalu, Zaidun fid dari huwa kainun fid dari. Ya. Maksudnya apa? Kainun fid dari ini satu kesatuan, bukan kainun saja yang khabarnya. Maksud enggak? Paham? Itu kesatuan, kainun fid dari ini khabarnya, bukan kainun saja. Jadi bukan di situ sebagai khabar mahdhuf. Paham enggak? Kalau yang tadi ada yang mahdhuf di sini. Kainun itu kan enggak disebut. Ya. Kainun ini apa? Coba antum lihat. Bi khabarin mahdhuf. Ya, makanya anak kasih di sini hijau juga. Pokoknya hijau lah. Kayaknya nggak bisa. Jadi bi khabarin mahdhufin, takdiru kainun wa mustaqarrun wa ma fiha ma'nahuma. Jadi kalau tadi, jadi ini tidak ditulis di sini. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Ai Zaidun kainun fid dari. Nah, ini ada yang mahdhuf di sini. Paham? Yang mahdhufnya apa? Mustaqir atau kainun atau maujudun. Itu dihapuskan. Paham sampai sini? Dan asalnya adalah bahwasannya sibul jumlah bukan khobar. Nah, ada ulama yang lainnya mengatakan apa? Bahwasannya ini kaitannya dengan jumlahnya ada jar wa majrurnya. Ya, fid dari tambahkan kainun fid dari itu adalah khobar. Jadi bukan kainunnya saja, tapi fid dari, ya, kesatuan dengan fid dari wahwa asah. Ini yang lebih sahih menurut saya Saleh Al-Utsaimin hafizallahu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumumannya
Hari Sabtu dan Ahad besok off karena nasafah. Dan insya Allah binillah 1 pekan mengumpulkan energi, ya 2 pekan untuk murojaah, kemudian pekan berikutnya insya Allah binillah tanggal berapa itu? Tanggal 22, 23, 21, 22, kemudian 28, 29, dan 4 dan 5. Insya Allah binillah kita akan berjuang untuk menyelesaikan kitab ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ana meminta kepada antum jangan lupa antum mendoakan ustadznya antum. Ya, ana butuh doa loh. Kemudian juga antum juga mendoakan kepada ikhwan-ikhwan yang dari awal semangat tapi kemudian menjadi melempem. Melempemnya mereka terkadang berkaitan dengan macam-macam. Tapi sesungguhnya ketika antum mendoakan kebaikan kepada saudara antum, malaikat itu mengaminkan walaka bimislin, dan bagimu yang semisalnya. Sehingga jangan pernah antum remehkan dari doa kebaikan kepada orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.